Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Atma dengan NPM D1A019202, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Video ini saya buat guna melengkapi tugas mata kuliah Perancangan Perundang-undangan dalam tugas review jurnal. Pada sekali ini, saya mengambil jurnal yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 dan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum yang ditulis oleh Wisnu Indarayanto, seorang perancangan peraturan perundang-undangan muda dari kantor Kemenkumham Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan pada tahun 2021. Hal yang melatar belakangi penulisan jurnal ini tidak lain dan tidak bukan karena adanya wabah virus COVID-19 yang melanda hampir seluruh wilayah di dunia dan termasuk juga Indonesia. Sebelum lebih dalam lagi, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu COVID-19. COVID-19 atau coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Biasanya menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti Severe Active Respiratory Syndrome atau SARS. Corona jenis baru ini ditemukan pada manusia di daerah Wuhan, Cina pada Desember 2019. Tidak berselang lama, pada awal 2020, COVID-19 merambat ke wilayah Indonesia. Pandemi COVID-19 ini sudah menjadi permasalahan kesehatan umat manusia, sehingga dalam konteks Indonesia perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Jika kita tinjau bahwa kemajuan teknologi dan perdagangan bebas bisa saja menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia itu sendiri. Jika kita lihat dalam definisi kedaulatan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini tentang karantina kesehatan, di pasal 1 angka 2 yang berbunyi, kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, peristiwa COVID-19 di Indonesia juga bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Berdasarkan undang-undang ini, bencana itu didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam ataupun mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam dan juga faktor manusia itu sendiri yang mengakibatkan korban jiwa, serta kerugian lingkungan dan kerugian ekonomi dan psikis dan lainnya. Sedangkan peristiwa COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini dikategorikan dalam bencana non-alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam seperti gagal teknologi, gagal dalam produksi biologi, dan lain-lain. Selain berdampak kepada kesehatan manusia, COVID-19 ini juga berpengaruh sangat besar di bidang ekonomi. Dan hal inilah yang pada dasarnya membuat pemerintah pusat dan daerah berlomba untuk menciptakan instrumen pengaturan baru di era COVID-19 ini. Peristiwa COVID-19 ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Maka di berbagai daerah harusnya telah ditetapkan peraturan daerah yang mengatur mengenai bantuan hukum bagi masyarakat terdampak, khususnya terdampak ekonomi atau ekonomi miskin. Pada dasarnya, pemerintah pusat ataupun daerah telah berlomba untuk membuat peraturan dalam pengaturan sebagai respon situasi seperti pada saat sekarang ini. Namun, masih ada beberapa daerah yang belum membentuk peraturan daerah mengenai bantuan hukum untuk keadaan seperti peristiwa COVID-19. Padahal jika dikaitkan dengan momentum pembentukan peraturan daerah, menjadi sangat urgent dan penting mengingat dampak yang ditimbulkan dari peristiwa COVID-19. Baiklah, sekian video review jurnal saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.